Pagi itu, tanggal 16 Maret tahun 1968. Sebuah desa kecil bernama Mai Lai di Vietnam Selatan memulai harinya seperti biasa. Anak-anak bermain di jalan tanah, para wanita menyiapkan makanan, dan orang tua duduk di beranda rumahnya. Desa ini terletak di Provinsi Quang Ngai, daerah yang dikenal sebagai wilayah gerilya Vietcong. Bagi tentara Amerika, desa ini hanyalah titik di peta. Tapi pagi itu, titik itu berubah menjadi ladang pengtayan. Kompi Charlie, dari Batalion 1, Resimen Infanteri ke-20, Divisi Infanteri ke-23, mendapat perintah untuk menghancurkan musuh yang diduga bersembunyi di sana. Letnan William Kali memimpin pasukan yang terdiri dari pria-pria muda, kebanyakan masih berusia 18-22 tahun. Mereka tak menemukan perlawanan, tidak ada ranjau, tidak ada tembakan. Hanya penduduk sipil yang tak bersenjata. Tapi apa yang terjadi setelahnya, bukanlah pertempuran. Ini adalah eksekusi. Tentara Amerika mulai menyeret penduduk keluar dari rumah mereka. Mereka dikumpulkan, lalu, ditembak secara massal. Anak-anak, wanita hamil, orang tua, tak ada yang luput. Bayi-bayi dipenuh dalam gendongan ibunya. Banyak perempuan diperiksa sebelum ditembak mati. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 347 hingga 504 orang. Semuanya adalah warga sipil. Tidak ada satupun pejuang Vietcong yang ditemukan hari itu. Namun, di tengah pembantaian itu, muncul satu cahaya kecil di tengah kegelapan. Seorang pilot helikopter bernama Hugh Thompson Jr. menyaksikan dari udara apa yang sedang terjadi. Ia mendaratkan helikopter dan menghadang pasukan Amerika. Ia bahkan mengarahkan senjata ke rekan satu negaranya sendiri dan memerintahkan pasukannya menyelamatkan warga sipil yang masih hidup. Selama lebih dari setahun, peristiwa ini disembunyikan. Sampai akhirnya, seorang mantan tentara bernama Ron Ridenhour, yang mendengar cerita mengerikan itu dari rekannya, memutuskan menulis surat ke Kongres dan media. Ketika kisah Mai Lai terungkap tahun 1969, dunia tercengang. Banyak warga Amerika marah, sedih, dan muak. Para pejabat militer buru-buru menggelar penyelidikan. Tapi dari ratusan tentara yang terlibat, hanya satu orang yang benar-benar dihukum. Letnan William Kali dinyatakan bersalah atas pembunuhan 22 warga sipil. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, setelah tekanan publik dan intervensi politik, ia hanya menjalani 3 tahun tahanan rumah. Mai Lai menjadi titik balik. Tragedi ini menjadi simbol kegagalan moral dalam Perang Vietnam. Semakin banyak orang Amerika mulai meragukan alasan perang ini. Gerakan anti-perang pun tumbuh semakin besar. Hari ini, di Mai Lai berdiri sebuah museum kecil. Tempat itu sunyi, penuh foto korban, pakaian berlumuran darah, dan kenangan pilu yang tak mungkin dilupakan. Ingatlah Mai Lai, bukan untuk membenci, tapi agar kita semua belajar, agar itu tidak pernah terjadi lagi. Jika kamu ingin dunia tanpa kekejaman, mulailah dengan tidak melupakannya.